Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita pada hari ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini di minggu yang kelima di bulan November tahun 2020. Di dalam kalender gerejawi kita mengenal ini sebagai Advent pertama, yaitu masa atau minggu yang pertama di mana kita sebentar lagi akan memasuki masa Natal. Bapak Ibu, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut Natal? Sudahkah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita supaya kita boleh menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita? Secara khusus juga firman Tuhan pada hari ini juga akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa di seputar Natal. Sampai nanti kemudian kita boleh merayakan Natal di akhir Desember. Tapi secara khusus 4 minggu ke depan kita akan mulai membicarakan, firman Tuhan akan mulai membicarakan tentang peristiwa seputar Natal. Bapak Ibu, melalui kesempatan pada hari ini juga saya terus menghimbau setiap saudara untuk saudara boleh menggabungkan diri di dalam grup-grup WA yang ada di komisi-komisi Gereja Pantekosta Immanuel. Mulai hari Selasa yang akan datang, persekutuan doa kita akan dilaksanakan secara live melalui Google Meet, begitu ya. Kita akan interaktif, kita akan melaksanakan persekutuan doa bersama melalui platform Google Meet. Karena itu saya menghimbau setiap saudara yang belum tergabung di dalam WA group manapun, baik itu WA group Komisi Pria, Komisi Wanita, Pemuda Remaja maupun Komisi Anak atau Sekolah Minggu, Bapak Ibu Saudara bisa menggabungkan diri di salah satu grup WA tersebut. Berikutnya saudara kalau kita memperhatikan berita pada minggu-minggu ini, saudara, lonjakan pasien COVID-19 itu meningkat tajam. Berita yang saya terima dari rekan-rekan dokter di Surabaya, beberapa ICU bahkan sudah penuh. Beberapa rumah sakit sempat kewalahan menerima kembali pasien dengan gejala COVID-19. Saudara, kita patut waspada karena setelah beberapa minggu angkanya melandai, sekarang ini mulai melonjak tajam sampai 3 atau 4 kali lipat. Karena itu saya menghimbau setiap jemaat untuk tetap waspada, untuk tetap mempraktikkan protokol kesehatan, berhati-hati kemanapun kita pergi. Saudara, biarlah setiap kita tidak ceroboh, kita tetap memperhatikan apa yang diserukan oleh pemerintah kita. Mari bersama-sama saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau memeliharakan kehidupan kami, Engkau menjaga kehidupan setiap kami. Bapak, setiap hari kami rasakan kasih karunia yang daripadamu Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu pada hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terutama kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami boleh dilayakkan untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami boleh dilayakkan untuk kami disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini, ketika kami akan berbakti kepadamu, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami ditemukan layak datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan semua yang terlibat di dalam ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu
kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan,
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saudara jemaat itu bagi berdiri semuanya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, haleluya. Oh. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Ya yang maha, ya yang maha kuasa.
buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Saya yakin semua jemaat pasti semangat. Mari kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita pujikan lagi Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Mari respon di firman Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita,
bagi setiap jalan. Yesus jalan juru selamat, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus jalan juru selamat, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih punya kesempatan untuk kami memuji Engkau, untuk kami membesarkan namamu Tuhan. Kami tahu pada hakikatnya kami tidak layak Tuhan. Kami orang-orang berdosa. Tetapi karunia-Mu semata yang membuat kami boleh layak datang kepadamu. Bahkan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya setiap pujian kami boleh mendatangkan berkat atas kehidupan kami, sekaligus boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba waktunya bagi kami untuk kami mempersiapkan diri kami, untuk kami datang kepada firman-Mu, untuk kami belajar, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, sekali lagi kami mohon biarlah kiranya Engkau menolong setiap kami, layakkan setiap kami, kuduskan, sucikan, dan biarlah kiranya kami sungguh-sungguh konsentrasi terhadap firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, firman Tuhan pada hari ini akan kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama sampai ayat ke-18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tetapi saya akan mengajak kita untuk kita memperhatikan atau kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14 saja. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah mendapatkannya, Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk dengan teliti melihat satu bagian firman Tuhan yang punya makna yang amat dalam. Satu bagian firman Tuhan yang termasuk di dalam keempat Injil, tetapi kemudian kita perhatikan bagian ini sangat berbeda dari Injil-Injil yang lain. Di mana perbedaannya, saudara? Saudara, ketika kita membaca bagian-bagian awal dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, di dalamnya kita akan menemukan fakta-fakta kronologi seputar Natal. Di dalam ketiga Injil yang lain itu, saudara, kita akan menemukan bagaimana urut-urutan peristiwa Natal disusun, masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita juga akan menemukan nama-nama dari tokoh yang ada di dalam peristiwa Natal yang pertama. Kita akan menemukan nama Yusuf, kita akan menemukan nama Maria, Elizabeth, Zakaria, Simeon, para gembala, orang Majus dari timur, bahkan sampai kepada Raja Herodes. Akan tetapi Injil Yohanes yang kita baca ini sama sekali tidak menyebutkan bagian-bagian itu. Injil Yohanes tidak menuliskan fakta kronologis tentang Yesus. Dia tidak mulai dengan data. Yohanes mulai dengan proklamasi atau pernyataan tentang siapa Yesus dari sudut pandang kekekalan. Saudara, dari perikop yang kita baca pada hari ini, Rasul Yohanes memulai kitabnya dengan menyatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, ketika menuliskan frasa itu, pikiran Yohanes tertuju kepada Kejadian 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan ketika itu juga dia menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan baru ada ketika dia dilahirkan oleh Maria di kandang Bethlehem, melainkan bahwa Yesus telah ada sejak dunia ini belum dijadikan. Karena itu, saudara, kalau kemudian kita cukup peka, kita cukup teliti, saudara, Injil Yohanes tidak memakai istilah kelahiran, tetapi kedatangan. Di mana letak perbedaannya? Saudara, ketika kita menyebutkan istilah kelahiran, maka yang ada di dalam benak pikiran kita secara otomatis, pribadi yang lahir itu baru ada setelah ia berada di dalam perut ibunya. Tetapi dengan memakai istilah kedatangan, Injil Yohanes menyatakan bahwa pribadi Yesus bukan baru ada setelah ia ada di dalam perut Maria, tetapi pribadi Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Lebih tegas lagi di ayat ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi pembaca Alkitab pada masa itu, konsep yang mengatakan bahwa Allah adalah kekal, bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, adalah sebuah perkara yang sangat bisa diterima. Sampai hari ini sekalipun, saudara, di mana manusia sudah mencapai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, ketika ada orang mengajarkan bahwa Allah itu kekal, Allah itu bersemayam di kerajaan surga yang mulia, saudara, orang pasti akan dengan mudah menerima pernyataan itu. Tidak akan ada yang menolak pernyataan kalau kemudian dikatakan Allah itu maha segalanya dan Dia bertahta di surga dengan kekuasaan yang maha besar. Tetapi kemudian ketika konsep itu diturunkan dan diterapkan kepada pribadi Yesus, saudara, hal ini sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin Allah yang sedemikian agung dan besar lahir dalam dunia yang fana? Bagaimana mungkin Allah yang suci dapat berada di dalam dunia yang berdosa? Bagaimana mungkin Allah yang maha kaya dapat hadir di dalam wujud anak tukang kayu yang miskin dan serba terbatas? Saudara, inilah juga yang menyebabkan pada waktu Yesus berkata di pasal 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Saudara, kita dapati catatan bahwa orang-orang Yahudi langsung berusaha untuk membunuh Dia karena
dengan cara seperti itu. Yesus sendiri berkata bahwa ia setara dengan Allah Bapa di surga. Namun nyatanya itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang lahir antara tahun 60 sampai 80? Ada berapa banyak di antara saudara yang dilahirkan antara tahun 1960 sampai 1980? Saudara, untuk kita yang lahir antara tahun 1960 sampai 1980, adakah saudara memperhatikan bahwa saudara adalah generasi istimewa yang pernah menikmati teknologi TV tabung hitam putih yang ditonton satu kampung, saudara? Tetapi juga sekarang kita menikmati masa di mana TV layar datar bisa dinikmati, bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Apakah saudara juga memperhatikan bahwa saudara adalah orang-orang yang pernah menghafalkan teks Pancasila, mengingat dengan baik ke-45 butir P4, nama-nama menteri, bahkan sampai tanggal dan tahun kelahiran pahlawan nasional, tetapi yang semuanya itu bisa dengan mudah didapatkan hanya dengan satu kali klik dari HP saudara. Apakah saudara masih bisa ingat masa-masa di mana saudara harus berjuang untuk mengumpulkan potongan demi potongan koran dan majalah hanya untuk demi membuat sebuah clipping atau laporan, dan tampilan yang jauh lebih bagus sekarang bisa dibuat hanya dengan satu program yang namanya foto editor. Saudara, poin saya adalah bahwa hari ini kita hidup di masa di mana lompatan teknologi terjadi begitu cepat, waktunya begitu singkat. Kalau 10 atau 20 tahun yang lampau kita berbicara tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, saudara, orang akan menganggap kita gila. Tetapi sekarang lihat saja, di mana yang namanya HP itu sudah bisa memprediksi cuaca, memperkirakan jarak dan waktu perjalanan kita. Bahkan HP kita bisa menebak kita akan pergi kemana sebelum kita menentukan titik tujuan kita. Mesin-mesin yang dibuat manusia hari ini bisa mencetak atau memproduksi sesuatu dengan sangat presisi sampai ukuran sekian nanomilimeter. Bioteknologi bisa menghasilkan pakan dan suntikan untuk ayam potong yang dulunya perlu waktu 4-6 bulan, sekarang bisa dipanen hanya dalam kurun waktu 29 hari. Ada begitu banyak teknologi lain yang bisa dibuat oleh manusia, dan itu memungkinkannya untuk melakukan banyak hal. Tetapi dengan segala kemajuan teknologi dan pengetahuan yang bisa digapai, kita tetaplah manusia yang bergumul dengan perang, perbudakan hawa nafsu, dan bahkan dalam banyak kasus kita menemukan manusia-manusia yang dihancurkan oleh kebencian, iri hati, dan buta dalam mengenali diri sendiri. Di satu sisi manusia mengusahakan kesempurnaan melalui kreativitas, melalui kepandaian, melalui kemampuannya berpikir. Tetapi di sisi yang lain kita menemukan banyak lubang ketidaksempurnaan dalam sifat dan karakter kita. Manusia berusaha sebesar-besarnya untuk mengembangkan teknologi supaya hidupnya menjadi lebih berwarna, hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi faktanya adalah bahwa itu semua justru membawa masalah yang lebih kompleks. Manusia memang bisa memperbaiki banyak hal, tetapi sampai sekarang tidak ada seorang pun yang sanggup memperbaiki dirinya sendiri. Saudara, silakan cari dalam diri kita sendiri. Ada berapa banyak yang sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekuatannya sendiri? Berpuasa, berpantang makan makanan tertentu, menyusun sistem politik, sistem pemerintahan yang baik, membangun kekayaan sebesar-besarnya, melarikan diri pada kesenangan, bahkan melakukan ritual-ritual agama yang begitu rumitnya. Tetapi, apakah itu semua berhasil menyelesaikan masalah manusia? Apakah apa yang dibangun oleh manusia bisa sampai kepada akar masalahnya?
Saudara, inilah kenapa Sang Firman yang mulia dan bersemayam di surga itu datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Yaitu supaya terang yang ada padanya menerangi gelapnya hidup manusia. Inilah alasan kenapa Sang Firman yang kekal dan tidak terbatas itu mau datang dalam rupa yang terbatas. Yaitu supaya saudara dan saya melihat cahaya kemuliaannya, percaya kepadanya, dan dipenuhi oleh kasih karunia. Inilah alasan kenapa Sang Firman yang kudus dan suci itu mau masuk ke dalam dunia yang kotor dan jahat, yaitu bahwa melalui Kristus maka hati dan kehidupan kita disucikan, seperti dinyatakan oleh ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lebih lanjut lagi, di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, melalui perkataan-perkataan ini, Injil Yohanes mau membawa kita kepada satu kebenaran, yaitu bahwa kebutuhan terbesar dalam diri manusia sudah lengkap dan sempurna di dalam kedatangan Kristus. Pusat terbesar dari alam semesta, sekaligus kebutuhan terdalam dari diri kita manusia, hanya bisa terpuaskan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau kemudian kita melihat ke dalam bagian-bagian lain dari catatan Injil Yohanes, maka saudara dan saya akan lebih gamblang lagi menemukan kebenaran ini dari perkataan Yesus sendiri. Saudara, Injil Yohanes ini adalah satu-satunya Injil yang mencatat 7 perkataan aku adalah, I am, saudara. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 35, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bagian lain, pasal 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pasal 10 ayat yang ke-9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pasal 11 ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang terakhir, pasal 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, saya percaya bahwa ayat-ayat yang tadi saya bacakan pastilah bukan ayat-ayat yang asing bagi kita. Saya percaya bahwa ada cukup banyak di antara kita yang sering membaca dan begitu akrab dengan ayat-ayat tadi, dan itu bisa saja membuat kita kehilangan maknanya. Ada berapa banyak dari antara kita yang melalui ayat-ayat tadi benar-benar menyadari bahwa kebutuhan terdalamnya adalah Kristus. Saudara, ini bukan soal apa yang kita ketahui, tetapi lebih daripada itu, apa yang kita sadari. Kebenaran ini juga bukan apa yang sanggup kita mengerti, tetapi apakah kita benar-benar setuju dan merasakan bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan Dia adalah jawaban terdalam atas kebutuhan dan pergumulan kita selama ini. Saudara, hari ini, pada waktu kita ada di penghujung bulan November dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, di dalam masa pandemi, di mana saudara dan saya masih belum bisa berkumpul di gedung gereja, kita tidak bisa merayakan Natal dengan situasi dan cara seperti yang biasanya kita lakukan. Saudara, benarkah saudara dan saya sudah menjadikan Kristus sebagai kepuasan terbesar kita? Atau sebetulnya kita sedang menggantikan pengenalan akan Kristus dengan perkara-perkara yang lain? Hari ini saya mau mengajak kita untuk secara khusus dan mendalam melihat satu bagian yang dituliskan di pasal 1 ayat 10 dan 11. Di dalam bagian ini dikatakan,
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa mereka, saudara? Yaitu saudara dan saya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, sejak peristiwa Natal yang pertama ada satu ironi besar terjadi, yaitu bahwa anak Allah yang maha tinggi, firman yang kudus dan yang kekal itu datang ke dalam dunia, tetapi dunia atau manusia tidak menerima dia. Saudara, saya percaya jauh di dalam benak kita ada catatan-catatan tentang kisah-kisah Natal. Kita menyimpan dengan baik potongan demi potongan cerita Natal di dalam pikiran kita. Kalau dulu mungkin kita merasa senang dan terhibur dengan drama-drama Natal, maka sekarang saya mengajak kita untuk membangkitkan kembali memori kita supaya kita bisa lebih dalam lagi memahami apa yang sebetulnya terjadi. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang bisa mengingat kembali adegan demi adegan di mana Yusuf dan Maria ditolak di Bethlehem, di kota mereka sendiri. Padahal waktu itu Maria sedang hamil tua. Sebetulnya kalau kita melihat kepada budaya Yahudi pada waktu itu, ada semacam tantangan bagi mereka untuk menolak orang asing. Ada semacam budaya atau kebiasaan yang menganjurkan mereka mengusahakan apa yang baik bagi orang asing. Berdasarkan Ulangan 10 ayat 18 dan 19, Tuhan memerintahkan orang-orang Yahudi untuk menunjukkan kasih kepada orang asing, karena mereka pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Tetapi tetap saja Alkitab kita mencatat bahwa Yesus harus dilahirkan di kandang domba. Karena apa? Menurut catatan Lukas, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, bukankah catatan Natal yang pertama itu adalah kisah tentang Kristus yang tidak diterima? Bukankah seluruh kisah Natal yang bisa kita rangkaikan itu berpusat pada satu pertanyaan ini, saudara? Adakah saudara dan saya benar-benar sudah menerima Kristus datang dan bertahta di dalam hidup kita? Saudara, sebagai penutup dari renungan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk mengingat-ingat lagi. Adakah di antara kita yang dulu pernah berkata seperti ini, Natal lagi, Natal lagi? Nggak bosan kah? Tiap tahun Natal ya itu-itu aja kan? Paling-paling kalau nggak kur, drama, nari, ya gitu deh. Dari tahun ke tahun ya sama saja. Ada yang pernah mendengar atau mengucapkan kalimat-kalimat dengan nada yang seperti itu? Dan tahun ini Tuhan benar-benar mengizinkan kita merayakan Natal yang tidak sama. Isinya nggak itu-itu saja, saudara. Isinya betul berbeda. Dan kalau saudara dan saya tidak benar-benar sampai kepada pusat Natal yang sebenarnya, yaitu Yesus yang lahir menerangi hati dan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita belum pernah mengalami Natal. Sampai kapanpun juga, berita Natal tidak akan pernah menjadi berita yang ketinggalan zaman. Karena berita itulah yang menyatakan apa yang dibutuhkan oleh manusia dan sekaligus apa yang Tuhan perbuat bagi manusia. Kita yang hidup di dalam kegelapan, kita yang selama ini hidup di luar kasih karunia dan kebenaran, tetapi Kristus hadir, Dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa terang dan menyelesaikan masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Sudahkah saudara dan saya menerima Dia, hadir, datang, dan bahkan berkuasa atas hidup kita seutuhnya? Ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15 dan 16. Di situ dikatakan,
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, mendorong setiap kita untuk sungguh-sungguh menyembah Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Saya mengajak kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, dan di akhir doa kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa buat kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada hari ini, sekali lagi kami dibawa, kami boleh diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang kekal, Engkau Tuhan yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, mau datang ke dunia, mau mengambil rupa seorang hamba, dan Engkau mau Tuhan menjadi sama dengan kami manusia. Bapak, sungguh kami patut mengucap syukur. Ini adalah satu kebenaran yang luar biasa yang kami terima dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau Tuhan mau datang menilik kami. Engkau Tuhan mau datang, bahkan Engkau mau menjadi sama dengan kami manusia. Bapak, kami mengucap syukur buat karya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai umat percaya. Bahkan melalui kedatangan-Mu Tuhan, kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami punya kuasa sebagai anak-anak Allah, dan kami boleh mendapatkan kasih karunia serta kekuatan kami melalui kedatangan Kristus. Bapak, biarlah kiranya Engkau mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk kami mempersiapkan diri kami di dalam masa-masa menjelang Natal ini. Walaupun masa-masa Natal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun masa Natal ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah itu menguasai kehidupan kami. Hati kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kami. Sukacita kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kami, tetapi sukacita kami boleh ada karena kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami mau mengangkat doa kami untuk beberapa hal. Kami terus mau mendoakan negara dan bangsa kami Indonesia. Negara dan bangsa di mana di dalamnya Engkau tempatkan kami Tuhan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Engkau tempatkan kami di bumi Indonesia ini. Dan biarlah kiranya Tuhan terus melimpahkan kasih karunia kepada setiap kami, untuk kami boleh menjadi garam dan terang, untuk kami menyatakan kasih Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kami mau terus berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara ini. Kami mendoakan mereka-mereka yang Kau berikan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami di dalam bangsa dan negara ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau limpahkan mereka dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan hati yang takut akan Engkau. Bapak, biarlah kiranya kami tetap percaya walaupun apa yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami, hati kami tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas negara kami Indonesia. Negara kami Indonesia sepenuhnya di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya kami Tuhan, orang-orang percaya yang Kau tempatkan di bumi Indonesia ini, boleh mengambil peran kami sebagai saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami Engkau tempatkan, dalam profesi, dalam jabatan, atau di dalam komunitas apapun Tuhan Engkau kami tempatkan. Biarlah kiranya hati kami berkobar-kobar dengan semangat untuk memberitakan kebenaran itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan kondisi bangsa dan negara kami menjelang akhir tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan sering menyatakan maksud dan rencana-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat lembaga-lembaga pelayanan yang ada di negara kami Indonesia. Kami berdoa buat sekolah-sekolah Alkitab. Kami berdoa buat lembaga-lembaga misi dan penginjilan.
Kami berdoa buat sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Tuhan, yang mewartakan nama Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa buat klinik kesehatan, rumah sakit Kristen dan Katolik dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya melalui lembaga-lembaga pelayanan ini, nama Tuhan boleh diberitakan, kebaikan Tuhan boleh diceritakan, dan orang-orang datang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai setiap kami untuk boleh menaburkan benih kebenaran firman dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya dari mulut kami Tuhan boleh terucap kata-kata kesaksian kami, di mana kami menceritakan tentang Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba secara khusus juga mau terus berdoa buat setiap jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel dimanapun mereka berada. Bapak, biarlah kiranya Engkau curahkan kasih karuniamu kepada setiap mereka. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberikan kebaikanmu, kemurahanmu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam studi, di dalam apapun yang mereka lakukan. Dan biarlah kiranya hati mereka meluap dengan rasa cinta kepada Engkau. Mereka mengasihi Engkau melalui mereka mengasihi sesama. Mereka mengasihi Engkau melalui mereka melakukan pelayanan. Mereka mengasihi Engkau melalui kehidupan yang setia kepada kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada di antara jemaat yang bergumul dengan masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, apapun juga itu, Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau satu hati memanggil nama Yesus Kristus. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang besar. Di dalam nama Yesus ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Biarlah kiranya setiap kami tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Dan biarlah kiranya kehidupan kami adalah sebuah kehidupan yang tertuju kepada Engkau saja. Tuhan, terima kasih buat setiap hal yang Kau izinkan kami alami. Biarlah kiranya semua perkara itu membuat kami makin mengerti, makin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyaksikan kebesaran nama-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengajak kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, mari bersama-sama kita menaikkan kedua belah tangan kita mohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Roh Kudus, ada dan menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama-sama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.